Shalom. Selamat datang kami ucapkan dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita sekalian untuk tunduk kepala, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan melawat kita, Tuhan meneguhkan kita, memberikan semangat bagi kita untuk memuji menyembah Dia, mempersembahkan segala sesuatu yang kita sudah persiapkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, katakan tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu
Engkau saja yang kami puji dan kami sembah. Angkat hati kami, jiwa kami. Pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk memuji dan menyembah sesuai dengan kebesaran-Mu yang hebat. Biarlah kami memahami dan menyadari itu, sehingga kami bersikap, berperilaku, meresponi sesuai dengan kapasitas dan kualitas-Mu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Terimalah puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami hari ini. Mulai bertakhta di atas puji-pujian kami. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Untuk itu aku mengajak jemaat Tuhan untuk bersorak-sorai memuji Allah kita yang setia, Allah kita yang luar biasa, sambil kita mengatakan tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu.
persembahan. Seperti biasa, persembahan akan dijalankan satu kali dengan 2 kelompok. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang akan bawakan tanpa persembahan hari ini Bapak Thomas tidak ada, Bapak Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih ada hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan biar Engkau saja yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, sehingga persembahan kami ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada
Kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Senang hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mempersembahkan persembahan kita, dan kini saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami dalam keluarga kami untuk bersekutu bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan hari ini, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau bekerja untuk menjadikan firman Tuhan ini memotivasi agar kami dapat hidup dalam rancangan Tuhan sesuai dengan tujuan keberadaan kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakai dan urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengar, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan gairah, sukacita, semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berada pada hari Minggu terakhir pada bulan Agustus tahun 2021 ini. Karena itu materi firman Tuhan masih tetap pada materi yang sama, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikianlah bunyinya. Orang-orang yang menerima ajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini kita sudah sampai pada bagian terakhir dari seri khotbah dalam rangka bulan misi Gereja Kemajuan Indonesia tahun 2021 dari tema besar bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Minggu-minggu lalu kita sudah mendengarkan tema ini yang dikemas dalam sub-tema khotbah, yaitu bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan, bertumbuh dalam semangat saling mengasihi dan berbagi. Dan hari ini adalah merupakan bagian yang terakhir, yaitu menjadi gereja yang berdampak. Tema kita hari ini adalah menjadi gereja yang berdampak. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dampak atau berdampak adalah suatu keadaan yang memberi pengaruh kuat, memiliki daya magnet atau daya tarik yang kuat, dan mendatangkan akibat. Dan tentunya ialah bahwa akibat yang ditimbulkan adalah akibat yang positif atau akibat yang baik. Menjadi gereja yang berdampak. Saudara yang kekasih, Rick Warren dalam bukunya Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan, dalam tema tulisannya Menjadi Orang Kristen Kelas Dunia, menyatakan
Orang Kristen duniawi memandang Tuhan terutama sebagai pemuas pribadi. Ini orang Kristen duniawi. Mereka diselamatkan tetapi mementingkan diri sendiri. Mereka suka mengikuti konser dan seminar-seminar yang memperkaya pengetahuan mereka. Tetapi Anda tidak akan menemukan mereka dalam konferensi-konferensi misi. Mengapa? Karena mereka tidak tertarik. Doa-doa mereka terfokus pada kebutuhan pribadi mereka, berkat-berkat dan kebahagiaan diri sendiri. Rick Warren berkata bahwa ya, iman saya dulunya seperti itu juga, tetapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Saudara yang kekasih, tujuan orang Kristen duniawi adalah bagaimana supaya Tuhan dapat membuat kehidupan mereka lebih nyaman. Mereka mau memanfaatkan Tuhan untuk tujuan-tujuan mereka, bukannya dipakai untuk tujuan-tujuan Tuhan. Namun sebaliknya, orang Kristen kelas dunia tahu bahwa mereka diselamatkan untuk melayani, dan mereka diciptakan untuk suatu misi. Mereka siap menerima tugas pribadi dan bergairah karena hak istimewa dipakai Tuhan. Orang-orang Kristen kelas dunia adalah satu-satunya kelompok orang yang benar-benar hidup di planet ini. Sukacita, percaya diri, dan antusiasme sangat menular karena mereka tahu bahwa mereka membuat perubahan, atau mereka sadar bahwa mereka adalah agen perubahan. Mereka bangun setiap pagi dengan mengharapkan Tuhan bekerja melalui diri mereka dengan cara yang segar. Saudara, inilah model filosofi dan gaya hidup gereja yang memberi dampak. Dan ini juga menjadi model dan gaya hidup daripada gereja mula-mula. Sehingga Injil Kerajaan Allah dan gereja Tuhan memengaruhi lingkungan mereka berada. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan kemudian menyeberang ke Asia dan Afrika. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan penting berkaitan dengan kehidupan gereja yang berdampak ini adalah, yang pertama, mengapa kehidupan gereja mula-mula memberi dampak pada lingkungan di mana mereka berada? Pertanyaan yang kedua, kehidupan yang seperti apa yang mereka hasilkan atau mereka miliki sehingga memberi dampak bagi lingkungan masyarakat di mana mereka berada? Yang ketiga, kehidupan seperti apa yang harus kita miliki sebagai gereja di masa kini agar kita dapat memberi dampak pada lingkungan masyarakat di seputar kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa kehidupan gereja mula-mula memberi dampak bagi lingkungan di mana mereka berada? Saudara, ketika Yesus hendak terangkat ke sorga, Ia memberikan pernyataan kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Rahasia sehingga gereja mula-mula memiliki dampak bagi lingkungan mereka adalah karena mereka memiliki Roh Kudus dalam diri mereka. Inilah rahasianya sehingga menyebabkan gereja mula-mula hidup mereka memberi dampak yang luar biasa bagi lingkungan di mana mereka berada, yaitu karena mereka memiliki Roh Kudus, Roh Allah di dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka hidup berdaya dalam segala kebenaran dan kebaikan yang terlihat dalam seluruh sifat dan seluruh aspek kehidupan mereka. Keberadaan Roh Kudus dalam diri setiap anggota gereja atau dalam diri setiap orang Kristen memungkinkan mereka untuk memiliki kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang sangat ideal yang dapat memengaruhi dunia bagi surga. Karena itu, orang yang memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, mereka sanggup untuk memiliki kehidupan Kristus yang akan
akan diperlihatkan bagi dunia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 52 mendeskripsikan kehidupan Kristus dengan pernyataan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah kehidupan Kristus yang memberi dampak bagi dunia, bahkan bagi surga. Dan ketika gereja Tuhan, orang-orang percaya memiliki kehidupan Kristus, maka mereka juga memiliki kuasa untuk memengaruhi kehidupan dunia ini. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang berkuasa dan unik, sehingga menjadi daya tarik bagi surga dan juga bagi dunia. Sehingga Allah mengasihi Kristus dan dunia ini juga mengasihi Kristus. Yang walaupun memang ada sebagian orang yang membenci Kristus, karena hati mereka telah dikuasai oleh kegelapan, sehingga mereka tidak mengenal kebenaran dan kebaikan yang ada pada kehidupan Kristus. Yesus hidup dalam persekutuan dan ketaatan kepada Bapanya di sorga, dan juga ia hidup dalam pelayanan kasih bagi dunia ini. Ia mengimplementasikan persekutuan dan ketaatan kepada Bapanya dengan cara hidup dalam kebenaran dan kebaikan, serta pelaksanaan secara total visi dan misi yang dipercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seyogyanya atau seharusnya memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Dan inilah yang memungkinkan mereka memiliki ketaatan dan loyalitas dalam menjalani kehidupan ini, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, dan menyadari bahwa setiap kita secara pribadi maupun dalam komunitas sebagai gereja mengemban visi dan misi Allah. Allah mempercayakan kita untuk dapat melaksanakan visi dan misinya. Karena itu, mari kita memahami dan menyadari ini. Kita perlu Yesus mengimplementasikan pelayanannya dalam kasih dengan cara melayani secara total, melayani secara holistik, melayani secara menyeluruh dalam menjawab segala kebutuhan hidup manusia, bahkan sampai mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ia totalitas dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Bapa di surga. Ini juga yang menjadi sikap gereja, yang menjadi sikap setiap orang percaya, bahwa ketika Allah mempercayakan visi dan misinya kepada setiap kita, maka kita juga harus menerimanya dan mengembankannya, melaksanakannya secara totalitas. Karena itu Lukas menyatakan bahwa Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah model kehidupan dan pelayanan gereja mula-mula, sehingga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47b menyatakan, mereka disukai semua orang. Komunitas orang percaya mula-mula ketika mereka menghidupi kehidupan Kristus, maka mereka disukai oleh banyak orang. Mengapa? Karena kehidupan gereja mula-mula begitu persis atau mirip dengan kehidupan Kristus, atau kehidupan orang percaya mula-mula dengan kehidupan Kristus. Sangat luar biasa. Maka orang-orang dunia memberi sebutan kepada kelompok orang percaya itu dengan nama Kristen atau orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata Kristen atau istilah Kristen sebenarnya bukan berasal dari orang-orang Kristen atau bukan berasal dari orang-orang percaya, tapi justru kata Kristen itu berasal dari orang-orang di luar Kristen yang melihat kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus menyerupai kehidupan Kristus. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang Kristen, yang walaupun itu sebenarnya merupakan sindiran, tetapi kata Kristen artinya ialah bahwa menunjuk kepada orang-orang yang memiliki cara hidup yang serupa dengan kehidupan Kristus. Orang Kristen, sebutan Kristen pertama kali diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 di Antioquia, yang menunjuk kepada orang-orang Kristen. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang mengubah hati, mengubah cara hidup orang percaya, sehingga menjadikan mereka memiliki daya tarik dan berdampak bagi dunia ini.
Karena itu, jika Gereja Kemah Injil Indonesia atau jika Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Marturia ingin berdampak, maka tidak bisa tidak kita harus mengorbankan kehidupan yang dipenuhi, mengorbankan kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus yang memungkinkan kita memiliki kehidupan Kristus dan yang menghasilkan suatu kehidupan yang dapat menarik perhatian banyak orang atau menarik perhatian dunia ini. Cara hidup yang bagaimana yang harus kita miliki? Yang pertama, tekun dalam pengajaran rasul-rasul atau hidup tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup tekun atau tekun hidup dalam persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tekun hidup dalam kasih dan berbagi. Yesus pernah berdoa kepada Bapanya di sorga di dalam Yohanes pasal 17. Jadikan mereka satu agar dunia tahu bahwa mereka adalah milikku. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kehidupan yang seperti ini yang kita hasilkan atau kita perlihatkan kepada dunia ini, maka dunia ini akan dibawa kepada Kristus. Dengan demikian, hidup gereja akan memiliki dampak yang luar biasa. Pada dasarnya kehidupan Kristus yang dimiliki oleh gereja adalah patron bagi dunia ini. Kehidupan Kristus yang dimiliki oleh gereja adalah kehidupan yang ideal sehingga menjadi patokan atau standar yang rindu untuk dimiliki oleh dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu betapa pentingnya kita memiliki kehidupan Kristus. Kita bisa memiliki kehidupan Kristus jika kita memberikan kehidupan kita dipenuhi dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Berdampak bagi dunia adalah merupakan amanat atau perintah daripada Yesus bagi gerejanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 15 sampai 16 menyatakan, lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ulangi kalimat, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya terang kehidupan Gereja Kemah Injil Indonesia makin bercahaya menerangi Indonesia ini, sehingga dapat memberi dampak bagi negeri ini. Kiranya terang Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Marturia, semakin terang sehingga memberi dampak bagi Harapan Indah, Medan Satria, bahkan kota Bekasi ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, menguasai kita, memimpin kita, dan kita akan menjadi saksi bagi dunia. Walaupun situasi dan kondisi sulit, tetapi semangat untuk menjadi saksi Kristus tidak akan pernah pudar dan terus akan menolong kita untuk terus memiliki semangat. Karena hidup kita pada dasarnya adalah hidup karena Kristus, hidup oleh Kristus, dan hidup untuk Kristus. Karena itu, mari nyatakanlah kehidupan Kristus dalam hidup ini, sehingga kita berdampak bagi lingkungan di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana firman-Mu kembali diperdengarkan, bahwa kami sebagai orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, memiliki kehidupan Kristus, karena Roh Kudus yang telah melahirkan kami, yang memberikan potensi bagi kami untuk memiliki kehidupan Kristus. Dengan demikian, maka kehidupan Kristus yang menjadi standar atau ukuran kebenaran dan kebaikan surgawi itu ada di dalam diri dan hidup kami, sehingga kami berdampak dan memberikan pengaruh baik bagi dunia ini. Kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan dalam bulan Agustus yang berkaitan dengan bulan misi, sungguh-sungguh kami dapat tangkap, pahami, mengerti, serta memotivasi kami untuk menjadi saksi bagi Kristus, sehingga kami berdampak bagi negeri ini. Secara khusus lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia. Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami memahami hakikat kami sebagai anak-anak Allah, bahwa kami dipanggil, dipilih untuk tidak hanya menikmati keselamatan dan persekutuan dengan Kristus, dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi juga kami dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, sehingga dengan kehidupan kami dapat memengaruhi dunia ini, dan dunia ini dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kami dan pewartaan kami. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang ditaburkan dalam sepanjang bulan Agustus ini akan terus memotivasi kami. Kami mengingatnya dan memimpin kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, tetapi hakikat kami sebagai saksi Kristus akan tetap kami kobarkan dan kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap saat, di mana saja kami berada. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Kiranya Tuhan tolong kami, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Tuhan Yesus tolong kami supaya firman Tuhan itu sungguh bertumbuh di dalam pemahaman pengertian kami, bertumbuh dalam sikap dan karakter kami, dan dengan demikian kehidupan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga setiap anggota keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, dapat memperlihatkan kehidupan Kristus, agar kehidupan kami menjadi berkat bagi anggota keluarga kami yang lain. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga menghasilkan ekonomi, keuangan, dan mencukupi akan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Bahkan mereka juga boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka mengembalikan persepuluhan mereka, dan dengan demikian dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan dalam lingkungan gereja Gema Injil Jemaat Marturia. Bapa di sorga, kami berdoa buat mereka yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah mereka, baik anggota jemaat yang tinggal di daerah Bekasi, maupun juga keluarga kami, orang tua kami yang tinggal di kampung. Tuhan Yesus, Engkau tolong melawat, sembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk jemaat Marturia yang lemah tubuh. Kami mohon biarlah Tuhan pulihkan mereka. Kami teringat akan orang tua daripada Ibu Novi, Bapak Pendeta Kaleb Rahmat, dan Ibu. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau lawat, jamah, sembuhkan mereka Bapak. Demikian pun juga saudara kami Yolan. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan orang tua daripada seluruh anggota jemaat-Mu di tempat di mana mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau sertai. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Hibur mereka dalam masa tua, sehingga dalam masa tua pun mereka dapat menikmati sukacita Tuhan. Ya Bapa di sorga, hari ini kami mengucap syukur bersama dengan anak adik kami Lisa, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi pada hari kemarin. Kiranya Tuhan memberkati Lisa dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan juga memberikan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan untuk belajar, baik mereka yang ada di TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berikan kepintaran dan kecerdasan sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, mereka melanjut ke perguruan tinggi, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak muda kami. Tuhan sertai, lindungi mereka dalam pergaulan, supaya mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi di lingkungan di mana mereka berada. Kami mau berdoa buat mereka yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan Yesus, siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan menyertai mereka dalam menjalani kehidupan masa depan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua jemaat-Mu yang mengalami pergumulan apapun, kami doakan Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Citra dalam mengandung. Tuhan Yesus memberkati dia dengan kesehatan, kekuatan, bayi yang alam kandungan. Tuhan juga memberkati sehingga pada saatnya nanti
dapat dilahirkan dengan selamat sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat masa depan daripada gereja ini. Ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, khususnya dengan situasi atau kondisi yang seperti ini. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan sampai kami melewatinya. Biarlah kesaksian yang mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik badan pengurus pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin, badan pengurus, supaya terus memimpin gereja ini, agar gereja ini dapat menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, mewartakan Kristus di setiap pelosok negeri ini. Kerjasama dengan gereja-gereja yang lain, Tuhan Engkau tolong memberkati pimpinan-pimpinan gereja, agar sehati melayani Indonesia ini, sehingga Indonesia ini dapat dimenangkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk penginjilan. Kiranya Tuhan memberkati baik penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Berkati hamba-hamba Tuhan dalam segala pergumulan dan situasi yang mereka hadapi di lapangan, agar mereka tetap kuat, mereka diberikan semangat, berikan keberanian agar mereka mewartakan Injil Kristus. Tuhan juga buka jalan sehingga banyak jiwa yang dapat dijangkau untuk percaya kepada Kristus. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, semua menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Engkau tolong memberkati mereka. Juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Demikian pun juga Tuhan, para dokter, tenaga medis, relawan yang bahu-membahu sampai dengan hari ini untuk dapat menghambat peredaran COVID-19 ini. Dan juga masyarakat kami doakan supaya mereka hidup tertib dan disiplin. Dan biarlah wabah ini boleh berlalu dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan kolekte, persembahan janji iman yang merupakan wujud ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, wujud iman kami kepadamu, dan kepedulian kami terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau melihat dan membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Engkau menyempurnakan doa kami ini, karena Yesus yang telah menjadi juru syafaat kami, yang menjadi dasar doa kami, dan kami naikkan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memusaikan ibadah kita. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu, renungkanlah itu, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun buat Nisa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.